Shalom, saya Lisa. Saya berjemaat dan melayani di Soho Capital Jakarta. Hari ini saya mau bagikan kesaksian yang kami alami di tahun yang lalu. Nah, buat saya itu bagian dari double favor Tuhan buat kami. Januari tahun lalu itu anak kami mendapatkan berkat yang sangat tidak terduga. Dia bisa mendaftarkan diri untuk kuliah di LSPR. Waktu itu kuliah belum dimulai, tapi biaya untuk kuliah dari semester 1 sampai 8 itu sudah Tuhan siapkan. Dan itu tuh ternyata jawaban doa dia dari 4 tahun yang lalu. Anak kami tuh baru cerita kalau lulus SMA itu dia berdoa minta sama Tuhan untuk dia bisa kuliah di kampus itu. Tapi siapa sangka jawabannya itu baru terjadi setelah 4 tahun berlalu. Tapi ada satu kalimat yang keluar dari mulut anak kami yang buat saya terharu. Ya, anak kami itu bilang, memang ini waktu yang terbaik dari Tuhan buat dia. Sekalipun dia harus menunggu 4 tahun, dia masih bisa berkata bahwa itu waktu yang terbaik dari Tuhan buat dia. Puji Tuhan banget, kami sangat bersyukur buat itu. Dan masih di tahun yang sama, di bulan Juninya kembali Tuhan lakukan mujizat yang tidak terduga buat kami. Nah, itu buat saya benar-benar kayak mimpi ya. Tuhan berikan kami mujizat mobil baru. Satu pengalaman yang mungkin gak bisa saya lupakan ketika kami dibawa masuk ke sebuah showroom mobil. Di sana saya menandatangani surat pembelian mobil. Di situ saya bisa melihat harga mobilnya. Tentu saja kalau untuk kami membeli itu nggak mungkin gitu. Tapi Tuhan melakukan mujizatnya buat kami. Ya puji Tuhan selama ini kami melayani itu di tim pelayanan kami itu ada orang-orang yang Tuhan tempatkan yang punya mobil gitu. Dan mereka juga punya hati buat melayani. Tapi ada saatnya mereka itu nggak bisa ya kalau dadakan. Jadi dengan mobil yang Tuhan berikan ke kami bisa melayani kapanpun juga. Dan mujizat Tuhan itu nggak berhenti sampai di situ. Saya juga diberikan uang untuk les nyetir dan bikin SIM. Nah tentu saja buat saya les nyetir itu bukan sesuatu yang mudah ya. Karena sampai usia saya pada waktu itu saya itu belum pernah nyetir. Bahkan mungkin pegang setir mobil pun belum pernah gitu. Tapi dengan berkat itu mau nggak mau saya harus belajar nyetir gitu. Karena buat saya itu berkat harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya mulai cari-cari tempat les, akhirnya saya dapat dan saya daftar untuk 3 kali pertemuan. Hari pertama saya les, saya ketemu sama instrukturnya. Beliau itu beranggapan saya itu udah terlalu tua untuk baru mulai belajar. Dan dia sempat berkata, kemungkinan untuk bisa itu sangat kecil. Terus dia juga bilang, jangankan 3 kali pertemuan Bu, 10 kali pertemuan pun belum tentu Ibu bisa. Itu kata dia gitu. Tapi setelah 3 kali pertemuan, di akhir pertemuan dia sempat bilang, untuk wanita seusia Ibu bisa sampai di sini, itu luar biasa kata dia. Nah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang gak mungkin bagi dia, mungkin buat saya karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah setelah selesai belajar itu saya coba bikin SIM. Waktu saya datang ke Samsat itu petugasnya juga hampir-hampir nggak percaya kalau saya itu baru pertama kali bikin SIM A gitu. Karena menurut beliau saya sudah memasuki usia pensiun gitu. Saya masih ingat banget ada kata-kata yang dia ucapkan. Untuk wanita seusia Ibu memang bagus nyetir supaya nggak cepet pikun kata dia. Ya akhirnya SIM selesai, belajar sudah, SIM sudah. Tapi jujur ya untuk mulai nyetir di Jakarta itu buat saya itu punya tantangan tersendiri gitu. Apalagi kami tinggal di daerah yang padat. Jadi dari rumah kami untuk keluar ke jalan raya aja itu udah tantangannya udah banyak gitu. Saya harus bergumul dengan ketakutan. Tapi ada satu firman yang menjadi pegangan buat saya. Firman itu berkata, saya tidak diberikan roh ketakutan, tapi saya diberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah firman itulah Bapak Ibu yang memerdekakan saya dari ketakutan.
Akhirnya saya bisa nyetir, saya bisa antar jemput anak saya ke kampus dan ke tempat yang lainnya. Jadi dari semua yang kami alami, yang saya bisa lakukan, saya cuma bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar menyadari ya, kalau kami bisa terima mujizat demi mujizat itu bukan karena kami lebih dari orang lainnya. Dan kalau saya bisa melakukan apa yang saya lakukan itu bukan karena saya mampu. Tapi saya sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa itu adalah double favor Tuhan buat saya dan keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan kami, pastinya bisa terjadi juga dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semua. Karena kita punya Tuhan yang sama. Jadi tetaplah percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dan lakukan bagian kita, komitmen ibadah setiap minggu, tertanam di kelompok sel, hadiri pondok Daud, dan berikan waktu kita untuk melayani Tuhan. Dan plus satu lagi nih Bapak Ibu Saudara, tangkap setiap remah yang Tuhan berikan di gereja kita. Karena mujizat-mujizat yang kami alami itu berawal dari kami tangkap remah yang dibagikan di gereja kita. Saya tiba-tiba ingat sebenarnya mujizat mobil ini itu adalah bagian dari warisan ilahi Pak Jo. Ya, tahun 2022 itu Pak Jo sempat bersaksi bagaimana beliau diberikan mobil baru sama jemaat. Nah waktu itu selesai khotbah, saya mengaminkan perkataan beliau. Saya berkata kepada Tuhan, kalau gembala saya diberkati, saya juga diberkati. Dan ternyata waktu itu kami lebih membutuhkan rumah daripada mobil. Akhirnya mujizat mobil itu berganti dengan mujizat rumah. Tapi ternyata warisan ilahi itu nggak hilang Bapak Ibu Saudara. Tahun lalu kami benar-benar menerima yang namanya mujizat mobil baru. Itu kesaksian dari saya, kiranya bisa meneguhkan Bapak Ibu dan Saudara semua. Percayalah Tuhan kita Bapa yang baik dan Dia masih bekerja sampai hari ini. Dia masih melakukan mujizatnya buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.